Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwati fillah, para pemerhati roja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya, mencurahkan kepada kita semuanya nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam yang demikian besarnya sehingga kita masih bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW dan dalam ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi berbahagia ini kita akan membahas seputar permasalahan eh, sikap orang tua yang melarang putrinya menikah. Sebuah permasalahan yang sangat banyak di kalangan kita kaum muslimin di Indonesia ini, di mana orang tua sangat mudah untuk membuat syarat-syarat yang akhirnya menghalangi atau mempersulit bahkan juga bisa melarang putrinya menikah. Banyak alasan klasik yang disampaikan, misalnya belum tamat sekolah, usia belum mencapai usia matang, belum punya pekerjaan yang mapan, dan lain sebagainya. Padahal itu semua bukanlah alasan yang dibenarkan untuk kita kemudian melarang putra-putri kita menikah, khususnya di zaman sekarang ini. Orang tua memang punya hak untuk melarang ataupun tidak sepakat setuju dengan pilihan anaknya dan diperbolehkan, bahkan diharuskan apabila memang sang pasangannya atau sang calon itu adalah orang yang tidak sekufu sang putri, atau karena mungkin agamanya beda, ya, mungkin juga karena hal-hal lainnya, yang itu menjadi kemaslahatan bagi sang putrinya tersebut. Orang tua punya hak untuk melarang putrinya menikah bila menikah itu adalah bagian dari hal yang akan memberikan madarat untuk putrinya, baik kehidupan yang sekarang ataupun yang akan datang. Namun juga orang tua dilarang untuk melarang anaknya menikah tanpa alasan yang baik untuk sang anak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang orang tua ataupun wali bersikap adil. Yang kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 232, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza tarada bainahum bil ma'ruf. Ayat ini mengatakan apabila kalian telah mentalak istri kalian lalu sampai padanya ajal, artinya selesai masa iddahnya, maka kalian wahai para wali, fala ta'dhuluhunna, jangan menghalang-halangi ya, putri-putri kalian tersebut untuk menikah dengan para suaminya tersebut. Menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu melarang adanya adil, ya, atau melarang putrinya menikah bila dengan tadi alasan yang bersifat duniawi dan tidak menjadi maslahat bagi sang putri tersebut. Para ulama rahimahullah telah menerjemahkan adil, ya, dengan sikap orang tua yang melarang wanita untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu. Yang sekufu artinya yang sama kafaahnya, sama-sama muslimnya, sama-sama soleh dan solehatnya, ya, dan dia ridho dengan laki-laki tersebut. Maka sang orang tua itu wajib menikahkannya, ya, dan tidak boleh melarangnya. Dan sikap melarang namanya sifat adil, ya, yang Allah larang dalam surah Al-Baqarah ayat 232 tersebut. Imam Ibnu Qudamah menyampaikan dalam
kitabnya Al-Mughni, wa ma'nal adl adalah man'ul mar'ati min at-tajwid bi kuf'iha idza talabat dzalika wa raghiba kullu wahidin minhuma fi sahibihi. Adl itu adalah sifat ataupun mencegah atau menghalangi wanita untuk menikah dengan yang sekufu dengannya. Jika dia minta dinikahkan dan setiap dari keduanya sudah ingin menikah dengan pasangannya tersebut. Ya. Baik, kata beliau, talabat at-tazwid bi mahri misliha aw duna. Baik sang wanita itu minta dinikahkan dengan mahar yang wajar, yang sepertinya, atau yang di bawahnya. Artinya mahar itu di sebagian orang zaman dahulu adalah sebuah reputasi, ya, sebuah eh, nilai, ya. Kalau anaknya itu dinikahi dengan mahar yang besar, menunjukkan bahwa anaknya ini punya nilai tinggi. Kalau dibayar dengan bayar mahar yang agak rendah, maka itu dianggap kurang bermutu atau berkualitas. Ini ada pada zaman-zaman dahulu. Sehingga semakin besar maharnya, semakin tampak kualitas sang wanita tersebut. Nah, di sini jumhur ulama rahimahullah taala mengatakan bahwa tidak boleh orang tua melarang putrinya menikah bila ada yang melamarnya dan sang wanita itu ridha dan sekufu, ya, walaupun ia hanya bisa memberi mahar lebih rendah dari semestinya. Ini apa pendapat jumhur ulama rahimahullah taala. Beda dengan Abu Hanifah yang memandang bahwa boleh orang tua untuk melarang anaknya menikah, ya, bila maharnya di bawah yang seharusnya. Jika sang wanita itu sudah ingin menikah dengan yang sekufu, ya, dan sang orang tua ingin menikahkannya kepada yang lainnya, sehingga tidak mau menikahkan putrinya dengan yang ia inginkan, yang sekufu juga, maka itu masih termasuk adil. Demikian disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Dan sikap adil ini dilarang dalam Islam sebagaimana disampaikan dalam uh, Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuhunna yankihna azwajahunna idza taradana bainahum ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Apabila jika ada kalian menceraikan istri lalu sampai pada waktunya, maka tidak boleh para wali melarang para wanita tersebut untuk menikah dengan suaminya, yaitu mantan suaminya, jika mereka telah ridha dengan hal tersebut dengan baik. Itulah, ya, yang diingatkan, dinasihatkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan itu lebih bersih, lebih suci bagi kalian, ya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sini kita lihat bahwa Allah semua mengetahui dan kalian tidak mengerjakannya. Artinya kalau Allah mengetahui antum tidak mengerjakan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengetahui hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh orang tua beralasan macam-macam, ya, hanya dengan tujuan menghalangi anak tersebut menikah dengan yang diinginkan olehnya dan itu sekufu. Ya. Sekufu ini artinya sederajat dalam agama, dalam kesolehannya.
Inilah sepupu yang muktabar yang disepakati para ulama rahimahullahu taala. Sedangkan sepupu yang lainnya seperti suku, ya, atau bangsa, ya, atau kabilah, atau jabatan sosial, semuanya masih ada khilaf para ulama rahimahullah. Wal rajih tidaklah itu muktabar. Yang muktabar hanya yang bersifat din, agama, dan akhlak. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal ini. Imam Bukhari menyampaikan sebuah kisah tentang turunnya ayat ini dari Hasan, bahwa Maqil ibni Yasar kanat ukhtuhu tahta rajulin, punya saudari, ya, yang menjadi istri seorang. Fatallaqaha, lalu sang suaminya itu mentalaknya. Thumma khalla anha, kemudian biarkannya hatta qadat iddat, sampai selesai iddahnya. Thumma khatabaha, kemudian setelah selesai iddahnya, sang suami ini melamarnya kembali. Fahamiya Maqil min dzalika, ya, unfa. Ya, Maqil tersinggung, ya, hamiyah, gengsi muncul, ya, sudah diceraikan, ya, ditinggal tanpa dirujuk, selesai masa iddahnya masih dilamar kembali, tentunya akan muncul sebuah apa, sebuah perasaan tidak suka dengan sikap tersebut. Faqala khalla anha, khalli anha, dan enggak usah menikah dengannya. Wa huwa yaqdiru 'alaiha. Thumma yakhtubuha fahala bainahu wa bainaha. Kemudian sang laki-laki ngelamar lagi. Dan akhirnya Maqil berusaha untuk menghalang-halangi antara dia dengan saudarinya tersebut. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah turunkan firman-Nya, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna, ila akhir ayat. Lalu Nabi kita Muhammad memanggil Maqil dan dibacakan ayat ini pada Maqil ini Yasar, ya. Lalu beliau meninggalkan gengsinya itu, ya, dan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menikah saudarinya tersebut. Dengan ini jelaslah bahwasanya seorang wali, orang tua, tidak boleh, ya, melarang putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu dengannya, yang ia ridhai untuk menjadi suaminya. Ini pun sejalan dengan asal daripada perwalian yang sudah saya sampaikan pada perjumpaan terdahulu, bahwasanya seorang wali harus punya semangat untuk mencari yang terbaik untuk maulanya, untuk putri-putrinya, yang bisa memberikan maslahat kepada sang putrinya tersebut. Oleh karena itu kadang-kadang ada orang yang mungkin melamar kepada seorang wali, seorang tua, maka hendaknya dia berusaha untuk mencari tahu, ya, akhlaknya, bagaimana namanya, kemudian keluarganya, dan yang lain-lainnya. Sehingga ketika ia menerima atau menolak orang yang melamar, ia punya alasan yang kuat untuk menyampaikannya kepada sang putrinya tersebut. Dan bisa menyampaikan dengan benar, ya, kenapa ia menolak dan kenapa ia menerima, sehingga tidak jadi adil. Menolak karena memang itu untuk maslahat sang anak, dan menerima pun itu untuk maslahat sang anak tersebut. Karena pernikahan bukan hanya untuk sehari dua hari, ya, bahkan bertahun-tahun, bahkan untuk sepanjang usianya, sepanjang
hidupnya. Oleh karena itu penting sekali para wali untuk lebih mengerti tentang hukum-hukum seperti ini, sehingga jangan sampai melarang, ya, putrinya menikah padahal selayaknya dinikahkan. Apalagi zaman sekarang ini di mana kondisi kaum muslimin dewasa ini penuh dengan fitnah dan cobaan, di mana media, kemudian perlengkapan teknologi itu sudah mendukung, ya, manusia untuk berbuat fujur, berbuat tidak baik, berbuat jahat, berbuat melanggar syariat. Dan perzinahan pun sangat mudah zaman sekarang. Sehingga orang tua harus lebih teliti apa yang menjadi maslahat anaknya. Dan jangan memiliki pandangan-pandangan yang sudah terbelakang tentang rezekinya, tentang sekolahnya, tentang apanya, yang itu tidak ada hubungan dengan kemaslahatan sang anak, maka hendaknya dihilangkan dan dijadikan sebagai upaya agar orang tua menerima bila ada laki-laki yang baik, ya, yang sekufu dengan anaknya dan akan memberikan maslahat buat anaknya untuk menikahkannya. Kalau anaknya itu ridha dan mau. Demikianlah bila terjadi adil ini, sikap orang tua putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu dengannya dan ia ridha dan menginginkannya. Maka para ulama rahimahullahu taala itu menyampaikan bahwa perwalian atau hak wali pada orang tua itu bisa gugur dengan kesepakatan para ulama rahimahullahu taala. Sehingga bisa berpindah kepada pihak lainnya. Para ulama rahimahullah telah berselisih pendapat apakah bila ada adil seperti ini, perwalian pindah kepada wali yang setelahnya, atau ia pindah ke wali hakim atau ke sultan. Dalam madhab Hanafiyah juga Syafi'iyah dan sebuah riwayat dari Ahmad ibn Hanbal bahwa perwaliannya itu kembali kepada sultan. Mengambil dalil fa in istajaru fasultanu waliyun man la waliyya lahu. Jika mereka berselisih, ya, bertengkar, artinya tidak ada kesepakatan antara para wali, ya, ada yang melarang, ada yang tidak melarang, ya, maka sultan menjadi wali orang yang tidak punya walinya. Dan wali di sini, ya, kata mereka, telah melarang dengan zalim dari hak yang diberikan kepadanya. Dan sultan itu punya kewajiban untuk menghilangkan kezaliman. Sehingga sultan akhirnya jadi pengganti wali bila bersikap adil seperti ini. Namun dalam mazhab Al-Hanabilah, bahwa perwalian itu berpindah kepada wali yang lebih jauh. Artinya bila bapaknya itu melarang dengan tidak benar, maka perwalian pindah ke wali yang setelahnya. Mungkin saudaranya,
ya, atau yang lainnya ada. Sehingga inilah yang menjadi pendapat yang rajih insyaallah taala, ya, yang dirujuk oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, bahwa bila wali, ya, tidak mau menikahkan putrinya dengan orang yang melamar, ya, yang sekufu dalam agama dan akhlaknya dan sama kita menginginkannya, maka pindah kepada orang yang setelahnya dari kerabat yang ada ketika itu, asabah yang ada ketika itu. Sehingga kalau bapaknya nggak mau menikahkan maka kakeknya, kemudian baru ke saudaranya, ya, kemudian baru ke pamannya sesuai dengan urutan perwalian yang telah kita sebutkan pada wajibaan yang terdahulu. Dalilnya bahwasanya hadis, ya, fa in istajaru itu hadis yang lemah, hadis yang lemah. Dan hadis, ya, sultan waliun man la waliya lahu, hadis yang sahih, 4 tambahan fa in istajaru. Maka jelaslah bahwa sultan itu ada ketika tidak ada wali yang lainnya. Padahal masih ada wali lainnya yang bisa menikahkannya atau yang setuju untuk menikahkan. Maka tentunya potongan yang terakhir ini, fasultanu waliun man la waliyalahu, ya, ini menyisihi nistajaru. Maka dikatakan bahwa hadis ini sejajar tambahannya ada tambahan yang lemah, tambahan yang lemah. Sedangkan nas dari Ahmad bin Hanbal mengatakan li'annahu ta'azzara at-tazwid min jihatil aqrab famalakahu al-ab'ad kama law junna. Karena tidaklah mau menikahkannya dari sisi yang terdekat, maka yang memiliki perwalian haknya itu adalah kepada ab'ad yang lebih jauh. Sebagaimana bila ia misalnya bapaknya itu gila atau yang lainnya. Demikian juga kata mereka bahwasanya orang tua ini fasik. Kenapa? Karena melarang atau berbuat zalim kepada anaknya. Dan kalau itu berulang, bisa membuatnya jadi fasik, dan fasik menurut pendapat mereka tidak berhak untuk menjadi wali atas anaknya tersebut. Nah, di sini lihat bagaimana pendapat yang kedua lebih kuat dalam banyak hal, ya, dan ini yang menjadi fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan lebih maslahat daripada kembali kepada sultan. Karena di sana ada kerabatnya, ya, yang harusnya mampu untuk menikahkannya. Oleh karena itu, menolak ataupun melarang anak dari menikah ini bila terulang-ulang dengan tidak benar, ya, akan memberikan sikap yang bahaya ataupun efek yang tidak baik bagi anak tersebut. Seperti lambatnya menikah. Kadang-kadang ketika tahu usia 33 tahun, ya, maka orang nggak mau menikahinya. Akhirnya ada yang mencoba untuk berbohong menaikkan usianya menjadi misalnya 26 tahun dengan mengatakan kelahiran tahun 96 padahal kelahiran tahun 90 misalnya. Karena usia ini penting, ya. Dan saat ini mudah bagi mereka yang usianya masih muda ketimbang sudah lebih tua di atas 30 tahun misalnya. Dan sikap ini bila terus dipertahankan, ya, akan membuat anak itu tidak menikah dalam waktu yang cukup lama, membuat dia terlambat menikah dan akhirnya
muncul di sana banyak hal yang tidak baik. Maka akhirnya sang wanita punya pilihan ketika orang tuanya melarang ia untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu, yang baik dan ia sukai, untuk mengajukannya ke qadhi, ke pengadilan, ya, ke pengadilan agar dimediasi, ya, untuk orang tuanya mengalah menikahkannya atau memindahkan hak pernikahannya kepada, eee, wali ab'ad, wali yang lebih, jauh dari orang tua tersebut dan di bawahnya lagi. Walaupun ada haraj, ada apa nih ya, tidak enak ya, tapi itu pilihan. Pilihan kalau ia bertahan misalnya dengan mengikuti orang tua itu haknya dia, namun subhanallah takutnya efeknya adalah terlambatnya menikah dan itu, menyulitkan, artinya mencari jodoh yang baik, ya, itu tidak mudah di zaman sekarang ini, atau dia melawan rasa malunya, melawan rasa nggak enaknya untuk mengadukannya ke pengadilan, untuk dimediasi agar orang tuanya mau menikahkannya atau hak pernikahannya dipindahkan kepada orang yang lebih bawah daripada sang bapak tersebut dalam perwaliannya. Ini semuanya kembali kepada, keinginan sang wanita tersebut. Tapi lihatlah mana yang terbaik, mana yang terbaik. Dan terbaiknya adalah melaporkannya kepada pengadilan tidak mengapa. Dengan minta maaf pada orang tua, "Oh ini adalah untuk kepentingan saya, untuk kebahagiaan saya, maka saya laporkan untuk Bapak bisa menikahkan saya atau nantinya dipindahkan perwalian kepada yang lebih lebih bawahnya lagi." Mungkin demikian sedikit, hal yang penting dalam permasalahan ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Nah, Ustadz Barakallahu Fikum, Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk kembali menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat. Fikul Usra di kesempatan pagi hari ini semoga menjadi tambahan ilmu serta referensi yang baik untuk kita bisa membimbing putri dan putra kita hingga nanti menuju pernikahan dan terciptanya sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bagi Anda yang bertanya dan memiliki permasalahan seputar hal tersebut atau yang telah disampaikan Ustadz, silahkan bisa menghubungi nomor kami. Kami akan coba angkat untuk penelpon yang pertama. Halo, belum tersambungkan. Kami akan coba angkat pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, saat ini saya terkendala dan sangat berat dalam mengkomunikasikan dengan putri saya, di mana saya menginginkan kebaikan untuk putri saya, mencarikan jodoh atau pasangan buat dia. Akan tetapi yang terjadi adalah penolakan, tidak mau dijodohkan, atau tidak mau dipertemukan dengan orang yang menjadi pilihan saya. Akan tetapi dia memiliki pandangan tersendiri bahwasanya relationship itu harus dibina dengan rasa cinta. Nah, akhirnya dia mempunyai pasangan tapi melalui jalur pacaran. Saya tidak setuju. Akhirnya komunikasi kami jadi jelek. Ketika sang laki-laki ingin bilang serius, saya tidak respect dengan dia karena seriusnya adalah pacaran. Nah, bagaimana untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan putri saya khususnya agar komunikasi kami juga baik? Silakan Ustaz. Ya, emang, komunikasi antara orang tua dan anak harusnya sudah dibangun, bukan ketika ada masalah, dibangun, sebelumnya. Sehingga sejak kecil sudah mulai kita membangun komunikasi dengan anak kita agar
memahami orang tuanya itu bagaimana, dan kemudian kata orang, ya, "Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi." Hukum itu bergantung kepada cara pandang ataupun persepsi yang dimiliki oleh orang tersebut. Dia menghukumi Bapak ketika Bapak memberikan pilihan yang Bapak inginkan, dia memandang Bapak ini, sebagai orang yang tidak tahu, maslahatnya dia, ya. Dia nggak yakin kalau bapaknya itu memberikan pilihan itu yang terbaik untuk dia. Mungkin tadi itu, adanya komunikasi yang tidak baik dari sebelumnya. Yang kedua, bisa jadi dia punya persepsi yang itu harus dibantah, bahwasanya orang itu tidak mungkin cinta tanpa kenal dengan cara berpacaran. Sahih kalau dikatakan bahwasanya tidak kenal maka tidak cinta, itu benar. Tapi kenal bagaimana? Karena kenal dengan pacaran itu tidaklah kenal sebetulnya. Sebab semuanya menutupi hakikatnya yang dimilikinya. Sehingga mereka berusaha bagaimana tampil selalu terbaik. Padahal ketika berumah tangga itu tidak terjadi. Sehingga akhirnya nanti akan muncul kekecewaan bahwa ternyata, ya, apa yang dimiliki ketika pacaran tidak sama ketika setelah menikah. Maka kita berusaha bagaimana memahamkan anak, ya, bahwa pacaran itu bukanlah cara yang terbaik untuk mengenal calon suaminya. Ditambah lagi bahwa wanita itu kan mudah untuk dikelabui. Banyak didapatkan wanita itu tertipu oleh sikap, ya, perhatian orang lain. Karena memang wanita banyak menggunakan perasaannya, sehingga orang yang mampu mengelola perasaan wanita, dia akan menganggap baik oleh wanita tersebut, walaupun belum tentu baik. Maka tugas Bapak adalah menghilangkan dulu persepsi anak tersebut, mmm, bahwa pacaran itu adalah cara untuk kenal pasangan hidupnya yang terbaik, dengan menyampaikan secara logis, ya, bahwa tetap harus kenalan, tetap harus mengetahui, tapi dengan jalur yang jelas. Orang tua itu lebih paham dengan laki-laki ketimbang dia terhadap laki-laki. Orang tua laki-laki mau tahu mana laki-laki yang menjawab, yang punya kesolehan, mana yang tidak, ya. Ukurannya jelas. Kenapa? Karena ia menilai dan ia tidak punya ambisi untuk mendapatkannya. Bila sang wanita menilai, ia sudah kadung jatuh hati kepada sang laki-laki, maka penilaiannya mesti akan apa, lebih apa namanya, lebih besar, ya, untuk menerima ketimbang menolaknya. Kenapa? Karena pandangan wanita yang sudah senang dengan seorang laki-laki, itu akan memandang ia segala-galanya. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak lagi objektivitasnya ada, banyak subjektivitasnya. Maka bila yang melihat orang lain, orang tua yang cinta kepada anaknya, maka nggak mungkin orang tua itu akan menikahkan anaknya dengan orang yang bakal merusak kehidupan anaknya. Jadi dipahamkan betul, ini sehingga persepsi itu hilang. Baru kemudian bicara tentang kriteria yang ia inginkan apa, ya, sehingga nanti bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Baru akan terbentuk sebuah komunikasi yang baik. Apa sih laki-laki yang kamu anggap hebat itu? Yang kamu anggap paling pas untuk jadi suami kamu? Sehingga dengan adanya itu semua dia akan memancing dia untuk mengambil sebuah kriteria dan Bapak bisa menyampaikan bahwa ini lebih dekat kepada
itu ketimbang yang lainnya. Jadi butuh sebuah, kesabaran untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak tersebut. Kenapa? Karena terang saja bahwa kita, mungkin ya sejak dulu komunikasi dengan anak terlalu kaku atau mungkin juga, eee, tidak lancar sehingga sangat tidak memandang orang tuanya sebagai sebuah referensi dalam ia memilih calon pasangan hidupnya atau dalam, ia melihat kejadian yang ini menimpa dirinya. Ada masalah, ia tidak bisa, berdiskusi dengan orang tuanya tentang hal tersebut karena memang tidak pernah terbuka diskusi dengan orang tuanya ketika tidak ada masalah sebelumnya. Jadi bangunlah dulu komunikasi yang baik dengan sang anak, patahkan persepsi yang dimilikinya atau paradigma yang dimilikinya, nanti insyaallah dia mau menerima apa yang Bapak sampaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas nasihat dan jawaban serta solusi yang disampaikan oleh Ustadz khususnya bagi penanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon. Halo, silahkan. Halo, kami bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, ketika sang anak dilamar, anak kita, anak perempuan dilamar oleh pacarnya yang sebenarnya saya sebenarnya tidak suka dengan dia, akan tapi karena dia ingin menikahi anak saya, apakah saya salah jika menyetujui dan ingin menikahkannya? Bukankah selama ini mereka pacaran itu berarti saya telah berdosa karena tidak bisa mencegah hal tersebut terjadi? Silakan Ustaz. Ya, ini sebuah kasus ya, bila didapat seorang, eee, mendapatkan anaknya pacaran, maka wallahu a'lam bishawab saya memandang bila tidak bisa mencegah untuk berpacaran, dalam artian tidak ada kemampuan kita untuk menghilangkan itu secara total, maka kita harus berpikir untuk, mengambil ya efek yang paling kecil yang mungkin kita bisa lakukan agar tidak muncul efek besar yang lainnya. Maka yang antara adalah memanggil sang laki-laki untuk bertanya keseriusannya, sehingga sang anak kita tahu apakah, pacarnya itu serius atau hanya main-main aja. Saya yakin kalau kemudian terbukti main-main, sang putri yakin akan meninggalkannya. Kecuali kalau sudah kata orang menggantung asanya untuk hidup bersamanya. Maka bila serius, maka dilihat ya, apakah orang ini mungkin jadi baik atau punya di sana sifat-sifat baik yang bisa diharapkan ya untuk bisa menjadi yang terbaik buat anak kita. Misalnya anaknya baik asalnya cuma nggak paham agama, tapi dia mau belajar agama, ya, maka bisa jadi itu jadi sebab dakwah kita kepada dia, ya, yang nantinya dan dibimbing orang tua bisa menjadi orang yang soleh untuk anak kita. Maka nikahkan, ya. Karena pacaran ini bila dibiarkan berlalu tanpa ada tindakan yang tepat dan benar, bisa jadi sebab terbukanya pintu perzinahan. Dan itu sangat mudah sekali. Artinya pintu yang sangat lebar sekali untuk, adanya perzinahan dan terbukti. Berapa banyak orang pacaran akhirnya hamil, kemudian gugurkan, kadang nggak bisa akhirnya lahir, setelah lahir dibuang, ya.
sama dia, di mana, di sampah atau yang lainnya, ini adalah akibat daripada, pacaran yang kemudian, tidak ada tindakan yang tepat dari orang tua, ya, untuk itu. Maka saya lihat, apa yang Bapak lakukan itu insyaallah bila sudah dengan pertimbangan yang baik, itu hal yang bagus. Semoga menghasilkan, hasil yang bagus di kemudian hari, karena kita nggak tahu, ya, Allah kasih hidayah kepada anak kita, kepada mantu kita, ya, sebab, ya, kita sungguh-sungguh untuk mengajaknya kepada kebaikan setelah pernikahan tersebut. Maka nikahkan. Itu lebih baik ketimbang dibiarkan berpacaran tanpa mampu untuk mengingkari ataupun melarang anak berpacaran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami kembali mengundang antum semuanya untuk bertanya, baik itu melalui pesan singkat maupun via telepon. Halo. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alan di Padang, Pak. Ya, Pak Alan, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya supaya Ustadz nanti bisa menyimak pertanyaan dari Bapak. Sudah? Ya. Silahkan pertanyaannya. Maaf sebelumnya Pak, pertanyaannya di luar dari tema. Pertanyaannya di luar dari tema, Pak. Berkaitan dengan apa? Hukum buang air kecil berdiri itu apa, Pak? Oh ya, baik. Kemudian diputuskannya. Sudah? Bisa disimak Ustadz, hukum buang air kecil berdiri itu hukumnya apa Ustadz? Silahkan. Pada asalnya, seperti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi itu kencingnya, ya, tidak berdiri atau kencingnya duduk. Namun ada sebuah riwayat sampai oleh Hudzaifah, disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bahwa beliau pernah melihat Nabi itu kencing berdiri di sebat kaum. Menunjukkan bahwa kencing berdiri dibolehkan. Hanya ada beberapa pada ulama ada yang mengatakan dibolehkan kalau memang dibutuhkan, karena khawatir, misalnya mengotori pakaiannya sehingga dia berdiri, ya. Ada yang mengatakan hukumnya itu makruh, ya. Larangan kencing berdiri itu dihukumi dengan hukum makruh karena Nabi pernah berdiri, ya, kencing berdiri di sebuah tempat pembuangan sampah, ya, bangunan, Subatah al-Qaum. Dari situ para ulama mengatakan bahwa etikanya kita itu kencing dulu. Kecuali ada maslahat di sana, ya, maka kencing berdiri pun diperbolehkan dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, ada keponakan kami perempuan yang hamil dahulu karena pacaran sehingga hamilnya di luar nikah. Akhirnya dia meminta untuk keluarganya, khususnya bapaknya, menjadi wali dan menikahkannya. Akan tapi kakak saya, keluarga besarnya, tidak mau menikahkan karena malu hamil dahuluan dan membiarkannya. Nah, ketika dia minta ke saya selaku kita adiknya untuk menjadi wali dan menikahkan, apa yang harus saya perbuat? Silakan. Nah, alhamdulillah bila kita masih punya rasa malu, ya, dan masih sebagai aib, itu sebuah keistimewaan saat-saat seperti ini di mana
kaum muslimin mulai bergeser ya, nilai-nilai etikanya. Tapi yang akan terjadi bila tahu itu memalukan, kita mesti menjaganya. Apa artinya kita menanggung malu setelah kejadian? Tidak mungkin kita bisa menghilangkannya. Artinya sudah kadung malu. Alangkah baiknya bila kita mencegah jangan sampai timbul hal-hal yang membuat kita malu. Dengan cara melarang anak kita berpacaran. Karena namanya pacaran itu sangat membuka sekali, sangat terbuka sekali untuk berzina. Yang perempuan sudah merasa ya, bahwa hidupnya akan bersama dia. Sang laki-laki demikian juga bahwa akan senang dengan sang perempuan. Ya, maka iblis tinggal menggeser saja. Ya, sudah dilihat di pandangan mata, turun ke hati, tinggal setan kemudian membuat kejadian untuk mereka berzina. Sehingga langkah ruginya ya, bila kita kemudian ya, hanya malu setelah kejadian. Harusnya apa? Kita harus mencegah jangan sampai muncul hal-hal yang kita memalukan kita atau membuat kita malu di dunia ini. Nah, setelah kejadian itu apakah kemudian tidak menikahkannya ataupun membiarkannya itu juga hilang malunya? Juga tidak. Tidak apa? Menghilangkan malu. Maka hendaknya ini pelajaran kita semua untuk tidak bermudah-mudah membiarkan anak kita berpacaran. Karena sangat riskan sekali. Sangat mudah sekali. Ke zaman sekarang, ya, orang nonton sesuatu dengan mudah sekali. Nonton orang, ya, baik itu film porno atau yang lainnya sangat mudah dewasa ini untuk diakses oleh anak-anak kita. Nah, ini berbahaya sekali. Maka orang tua yang ingin tidak malu, silahkan melarang anaknya berpacaran. Bila berpacaran, langsung saja ya, ditemui laki-lakinya, ditanyakan kesungguhannya. Ini mau sungguh menikah atau hanya main-main saja? Kalau sungguh nikahkan, ya, dinikahkan selesai. Ya. Sehingga nanti setelah itu dia bertanggung jawab, kita bantu hidupnya, dia untuk bekerja agar bisa bernafkah kepada istrinya tersebut. Nah, bila Anda dapatkan sudah jadi seperti ini, nah qadarullah ya, sudah kita dapatkan seperti itu ya sudah, kita berusaha yang terbaik. Kalau misalnya membuat keduanya itu ya kapok, bertobat dengan tanpa dinikahkan, jangan dinikahkan. Biar dia kapok dan tidak mau mengulangi lagi. Namun bila maslahatnya itu dinikahkan, maka nikahkan. Dengan mereka bertobat, mereka mau memperbaiki diri mereka, ya, dan akhirnya dari yang baik. Dan insya Allah pernikahannya sah. Tapi ingat, maslahatnya adalah bagaimana sang laki-laki dan perempuan tersebut bertobat. Agar Allah mengampuni dosanya dan kemudian bisa memperbaiki hidupnya setelah itu. Menikah kemudian terus dia itu untuk tidak menggaulinya sampai lahir anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas nasihat juga jawaban yang telah disampaikan, khususnya untuk penanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya dari hamba Allah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap apa yang harus saya lakukan kepada orang tua saya yang tidak menyetujui calon suami pilihan saya karena alasannya adalah masalah kesukuan yang tidak cocok antara suku ini dan suku itu, dan juga masalah pekerjaannya. Bagaimana
membicarakannya kepada orang tua dan agar setuju? Silahkan Ustaz. Eee, Apabila calon yang Anda pilih adalah orang yang baik, yang soleh, agamanya, akhlaknya baik, ya, maka sampai kepada orang tua dengan komunikasi yang baik bahwa pekerjaan itu akan muncul sendiri, ya, pada waktunya, asalkan anaknya mau berusaha. Tidak ada orang itu yang kemudian tanpa usaha kaya dulu, ya, dan berapa banyak orang yang kaya setelah menikah. Sampaikan orang tua bahwasanya pernikahan itu juga jadi sumber kekayaan bagi seseorang. Berapa banyak yang dulu menikah hanya dengan satu piring, ya, yang dimilikinya, kemudian setelah menikah punya mobil, punya rumah, punya kebun, punya macam-macam. Banyak sekali. Sehingga antara rezeki dengan pekerjaan itu, ya enggak mesti harus orang yang kerjanya sekarang hanya bergaji 500.000, setelah menikah dia hanya itu penghasilannya, tidak demikian. Mungkin dibuka sama Allah rezeki lainnya, dia bisa berdagang, jadi setelah dia bekerja atau yang lainnya. Sampai ke orang tua bagaimana membuat sebuah, persepsi orang tua itu mengerti bahwasanya yang namanya pekerjaan dan rezeki itu akan ada bersama dengan pernikahan yang ada tersebut. Tentang kesukuan, maka sampaikan juga bahwasanya tidak semua suku sama. Satu suku itu ada tabiat emang, misalnya di Jawa mungkin lebih halus, di Sumatera mungkin lebih kasar, tapi banyak orang Sumatera yang lebih halus daripada orang Jawa dalam bersikap, dalam berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik, ya, yang lembut, ya, seperti itu. Sehingga, misalnya ada yang mengatakan suku ini punya begini begini begini, itu kan sukunya dan tidak mewakili individu yang ada di sana. Tidak ada yang mengklaim bahwa satu kudu bagus, kemudian nggak ada yang buruk di dalamnya. Banyak, ya, suku yang dianggap hebat, ternyata dalamnya ada masalah. Suku Quraisy itu suku hebat, diakui oleh semua orang. Bangsa Arab mengakui bahwa suku Quraisy adalah suku yang terbaik, ya. Tapi muncul Abu Jahal di sana, muncul Abu Lahab di sana. Menunjukkan bahwa kebagusan sebuah suku tidak menentukan, bagusnya individu yang ada. Dan buruknya sebuah suku tidak mesti, ya, mewakili semua individunya. Dipahamkan orang tua tentang itu dengan baik-baik. Insya Allah orang tua kita, bila Anda berusaha untuk membicarakan dengan baik-baik, kalau nggak bisa, cari orang ketiga yang mungkin bisa ngomong enak kepada sang bapak atau ibu sehingga mereka mau menerima, baik kerabat kita ataupun orang yang kenal dengan bapak kita. Hanya usahakanlah untuk memahamkan mereka dengan cara berdialog, berkomunikasi. Bila mungkin langsung Anda sebagai anaknya kepada orang tua, maka bisa menggunakan orang ketiga, ya, untuk memahamkan hal tersebut. Bahwasanya apa yang menjadi dalih orang tua untuk menghalangi itu tidak benar sama sekali. Dan insya Allah mereka akan paham apabila dia memahamkan mereka tentang masalah ini. Hidup itu subhanallah, ya enggak, tidak bisa diprediksi. Ya, berapa banyak orang yang kaya jadi miskin seketika, orang miskin jadi kaya seketika. Semuanya, Pak, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz tentang kekayaan dan rezeki yang dimilikinya. Wallahu alam. Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhol ya Ustaz.
Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah masuk di bulan akhir Oktober ini ya, ya, ada peristiwa cukup besar dalam, apa namanya, sejarah kemerdekaan bangsa ini, yang itu merupakan sebuah spirit yang bagus yang kita bisa ambil, bahwa kita sebagai pemuda, sebagai seorang muslim harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kita harus menjadi yang terbaik karena khairun nas anfa'uhun linnas. Karena yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan kita tidak mungkin jadi orang yang paling bermanfaat bila kita tidak menjadi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Kemudian memberikan yang kita miliki itu kepada orang lain. Orang yang terbaik akan memberikan yang baik kepada orang lain insyaallah ta'ala. Oleh karena itu, mari kita berubah. Melangkah kepada hal yang lebih baik. Gerakkan badan kita, hilangkan mager, ya, yang itu menghambat ya, perkembangan kita untuk maju ke depan. Mari kita maju, adakan perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi kita, apapun juga. Asalkan itu kepada kebaikan, maka perubahan itu bermanfaat bagi kita semua. Perubahan maju, ya, kemudian dengan maju kita akan bisa memperbaiki keadaan yang kita miliki. Demikian, wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran atas segala perhatian teman-teman sekalian di studio Roja, juga studio Mini Ukhuwah, serta para pemirsa sekalian dan pemerhati Roja. Semoga kita semua istiqomah di atas dan dimudahkan tepat dalam memilih apapun juga. Wabillahi taufik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.